Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sudah 3 bulan lebih kita tidak berjumpa di tempat ini. Tetapi sungguh Tuhan mengasihi kita semuanya sehingga kita tetap sehat sampai pada hari ini. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih dan setianya dalam kehidupan kita. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, dengarkanlah dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang kelima, berkata demikian. Pujilah Allah dalam baitnya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mari kita naikkan suara kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih sungguh katakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku,
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita tunduk kepala kita. Kami bersyukur Tuhan, hanya dekat Engkau saja ya Tuhan. Hati kami tenang, hati kami penuh sukacita ya Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat berjumpa kembali untuk menaikkan ucapan syukur kami, bernyanyi bersama-sama ya Tuhan, memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita masih bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Ayat yang ke-1 dan yang kedua. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat yang kedua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bernyanyi, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti jiwa kita yang merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya. Biarlah firman ini terus ada dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih sungguh lagi, katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seperti pujian kita naikkan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti kita juga merindukan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, untuk kita dapat lebih memahami, mengerti, dan kita melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memahami, kami dapat menerima firman Tuhan, dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari salah satu tokoh perjanjian lama yang bernama Yusuf. Mari kita membuka kitab suci di dalam Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 26. Kita membuka kitab suci di dalam Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 26. Saya akan membaca buat kita semua. Ayat 22 berkata demikian. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir,
anak-anak Manase, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Puji nama Tuhan. Dari nas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menggambarkan kehidupan Yusuf yang penuh bahagia dan berkat daripada Tuhan. Karena Yusuf dapat berkumpul dengan sanak saudaranya, bahkan dia dapat melihat anak dan cucunya. Dan ia mati pada usia 110 tahun. Bisa dikatakan bahwa Yusuf happy ending. Kehidupannya bahagia. Tetapi ingat bahwa ada satu perjuangan-perjuangan yang Yusuf lakukan. Di balik berkat yang Yusuf dapat dari Tuhan, ada hal-hal yang ia alami sebagai bukti bahwa Yusuf hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap manusia tidak ada satu pun yang tidak mengalami tekanan dalam kehidupan ini. Baik saya, baik Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah saat ini. Mungkin ada di antara kita pada saat ini mengalami berbagai tekanan masalah dan kehidupan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan dan tantangan kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap manusia tidak ada satupun yang tidak mengalami tekanan dalam kehidupan ini. Banyak berbagai masalah yang dihadapi dan dialami. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita dalam menanggapi tekanan tersebut. Itu yang sangat penting, bagaimana sikap kita dalam menanggapi tekanan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, kita akan mempelajari bagaimana sikap Yusuf dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan yang ia alami. Kita mau belajar siapa itu Yusuf, bagaimana sikap saudara-saudaranya pada Yusuf, dan tekanan-tekanan apa yang Yusuf alami. Dan bagaimana saat Yusuf mengalami tekanan tersebut, sikap yang Yusuf lakukan. Dan berkat apa yang Yusuf peroleh pada saat Yusuf mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, yang saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, atau anak pertama dari Rahel. Jadi Yakub memiliki lebih daripada satu istri. Dan anak yang paling dikasihi oleh Yakub, Yusuf bekerja sebagai penggembala kambing domba. Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tua ayahnya, sehingga ayahnya lebih mengasihi Yusuf dibanding dengan anak-anak yang lain. Dan karena ayahnya mengetahui bahwa saudara-saudara Yusuf suka melakukan kejahatan, lalu ayahnya menyuruh membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf pada saat Yusuf berusia 17 tahun. Di Kejadian pasal 37 ayat 2 dan 3. Karena ayahnya mengasihi Yusuf sehingga ia membuat jubah yang maha indah kepada Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Respon daripada saudara-saudaranya yang lain. Respon dari saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf itu membenci Yusuf. Perihal ayahnya lebih mengasihi Yusuf dibanding dengan mereka. Dan bahkan mereka juga memiliki iri hati kepada Yusuf. Dikarenakan Yusuf bermimpi. Ia bermimpi bahwa berkas gandum yang ia ikat dan berkas gandum yang saudara-saudaranya ikat, itu berkas gandum daripada Yusuf berdiri dan berkas gandum daripada saudara-saudaranya sujud menyembah berkas daripada Yusuf. Dan saudara-saudaranya pada saat mendengar cerita daripada mimpi Yusuf, mereka berkata bahwa seolah-olah Yusuf mau menjadi raja atas kita. Sehingga mereka semakin membenci Yusuf. Dan mimpi yang kedua, mimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Pada saat Yusuf menceritakan kepada saudara dan kepada
ayahnya, tetapi ayahnya menyimpan di dalam hati. Itu sikap saudara-saudara Yusuf. Dan suatu ketika, singkat cerita, di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba. Dan Yakub memerintahkan Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya dekat Sikem, untuk melihat keadaan mereka dan ternaknya. Tetapi saudara-saudaranya pergi menuju ke Dotan, bukan dekat Sikem. Yusuf pun menyusul ke sana, dan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada saat melihat Yusuf, mereka bermufakat untuk membunuh dan membuang Yusuf ke sumur, serta mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf itu dimakan binatang buas. Sesuatu perbuatan yang keji oleh saudara-saudara Yusuf, merencanakan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dikarenakan iri hati, dikarenakan benci karena ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Dan tekanan-tekanan apa yang dialami oleh Yusuf? Yusuf tidak jadi dibunuh di dalam firman Tuhan di pasal 37. Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi dia dilempar ke dalam sumur kosong dan tidak berair. Pada saat kalau kita membayangkan kita menjadi seperti Yusuf, kita dibenci oleh saudara-saudara kita, lalu kita dilempar ke dalam sumur. Bagaimana perasaan kita? Lalu tekanan yang selanjutnya bahwa Yusuf itu dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak di dalam Kejadian 37 ayat 28. Dia sudah dibuang ke sumur, lalu dia dijual lagi kepada orang Ismail. Dan selanjutnya lalu Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dan selanjutnya tekanan yang dialami oleh Yusuf, yaitu Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu tekanan-tekanan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf bisa saja memberontak, membalas, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Yusuf menghadapi tekanan-tekanan tersebut di dalam situasi kondisi yang dia alami. Sikap Yusuf dalam menghadapi tekanan, yang pertama kita dapat belajar, dia tetap bersandar kepada Tuhan dan menjauhi segala yang jahat. Di Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yusuf tetap bersandar kepada Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Kita tahu bahwa Yusuf dibuang ke sumur, dijual oleh orang Ismail. Lalu orang Ismail menjual kepada Potifar. Dan Potifar melihat bahwa Yusuf adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Potifar karena belas kasihannya, dia mengangkat Yusuf menjadi pelayannya. Dan segala harta benda yang dimiliki oleh Potifar itu dikuasai oleh Yusuf juga, diberikan oleh Potifar. Suatu hal yang luar biasa. Tetapi di sana kita dapat melihat bahwa istri daripada Potifar pada saat dia melihat Yusuf, ia birahi dan mau melakukan perbuatan dosa, yaitu tidur bersama Yusuf. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf menolak godaan daripada istri Potifar atau nyonya Potifar, dan ia berlari meninggalkan Potifar. Menolak melakukan dosa yang ditawarkan oleh istri Potifar itu adalah sikap seseorang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang senantiasa diberkati Tuhan, dan segala sesuatu yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam Kejadian 39 ayat ketiga. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mau diberkati oleh Tuhan, atau malah kita pilih perbuatan yang tidak berkenan, yaitu kita masuk dalam godaan-godaan. Mari kita mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai tekanan dan godaan?
Mungkin ada godaan-godaan yang menguntungkan kita, godaan-godaan yang menguntungkan banyak orang lain, godaan-godaan yang membuat nikmat di dalam fisik kita. Yakinlah percaya bahwa itu menjadi suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka daripada itu kita dapat belajar daripada Yusuf, di mana Yusuf tetap bersandar kepada Tuhan dan menjauhi segala yang jahat. Dan di bagian yang kedua, sikap Yusuf dalam menghadapi tekanan, yaitu ia tidak mengeluh saat mengalami tekanan. Kalau kita melihat di Kejadian, di mana Yusuf tidak mengeluh saat ia mengalami banyak sekali tekanan, dia bisa berontak, dia bisa membalas dendam, bahkan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain, bahkan saudaranya sendiri. Tetapi Yusuf tidak mengeluh saat melakukan atau saat mengalami tekanan. Mengeluh adalah hal yang manusiawi saat mengalami tekanan hidup. Tetapi Tuhan menghendaki sikap kita untuk terus berpengharapan kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Mengeluh tidaklah membuat kita menjadi lebih baik dan meringankan tekanan yang dialami. Yusuf tidak mengeluh dan tidak mempersalahkan siapapun. Padahal dia pada saat mengalami tekanan tersebut, dia bisa mempersalahkan Tuhan. Mungkin juga dia bisa mempersalahkan saudara-saudaranya yang melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Bahkan dia juga bisa menyalahkan Potifar yang memfitnah dia, lalu dia dipenjara selama beberapa tahun. Tekanan-tekanan itu yang membuat Yusuf tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, dan dia tidak mengeluh. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi rancangan yang terbaik di dalam tekanan-tekanan hidupnya. Yusuf tidak mengeluh dan tidak mempersalahkan siapapun. Yusuf mengalami berbagai tekanan yang luar biasa dari saudara dan orang lain, tetapi Yusuf terus maju dan menjalankan pimpinan yang datang daripada Tuhan. Di bagian kedua ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah saya suka mengeluh pada saat saya mengalami tekanan? Dan apakah saya terus maju menjalankan pimpinan dari Tuhan melalui tekanan-tekanan yang saya alami? Dan di bagian yang ketiga, apa yang dapat kita belajar dari Yusuf, sikap Yusuf dalam menghadapi tekanan, yaitu dia tidak mendendam. Yusuf tidak menendam perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, meskipun dia dilempar ke sumur, dijual, dan diperlakukan dengan tidak baik. Yusuf tidak menghukum istri Potifar yang telah memfitnahnya saat Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa atas Mesir. Bisa saja pada saat Yusuf diangkat oleh Potifar menjadi penguasa, dia bisa melakukan berbagai hal. Bahkan dia bisa mengikuti kedagingan yang ditawar oleh istri Potifar. Atau pada saat Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa atas Mesir, dia bisa menghukum saudara-saudaranya yang melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Bahkan dia bisa menghukum juga istri daripada Potifar yang fitnahnya dan membuat dia menjadi dipenjara selama beberapa tahun. Tetapi apa yang dapat kita pelajari daripada Yusuf? Yusuf tidak menendam. Mari kita mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saya masih menendam dan menyimpan kesalahan orang lain, sehingga membuat kita menjadi akar pahit, membuat kita menjadi dendam, menyimpan sampah, dan ingat bahwa orang yang mendendam itu akan menghambat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Mari kita belajar daripada Yusuf. Sikap yang pertama, dia tetap trust, bersandar kepada Tuhan, menjauhkan segala yang jahat meskipun banyak godaan. Yang kedua, dia tidak mengeluh saat mengalami tekanan hidup, dan dia tidak mendendam. Dan banyak sekali berkat-berkat yang Yusuf alami di dalam tekanan-tekanan tersebut. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Itulah berkat Tuhan. Yusuf meskipun dilempar ke sumur, dia bisa saja berontak melakukan berbagai hal. Tetapi pada saat Yusuf dijual kepada Potifar, ia diangkat oleh Potifar menjadi pelayannya. Dan segala harta benda daripada Potifar itu dikuasai oleh Yusuf juga. Itu suatu hal yang menandakan bahwa Yusuf diberkati oleh Tuhan. Dan Yusuf juga menjadi kesayangan kepala penjara dan mempercayakan semua tahanan dan segala pekerjaan di situ. Di Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23, di mana Yusuf pada waktu itu difitnah oleh istri Potifar. Tetapi karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan Yusuf, Yusuf menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Dan selanjutnya bahwa Yusuf juga diangkat sebagai penguasa Mesir dan diberi segala fasilitas oleh Firaun
serta mendapatkan istri di Kejadian pasal 41 sampai 45, di mana Yusuf pada saat itu menafsirkan mimpi daripada Firaun, sehingga pada saat itu Yusuf diangkat menjadi penguasa. Dan selanjutnya berkat yang didapat oleh Yusuf dapat berkumpul dengan saudara-saudaranya dan sempat melihat anak cucunya Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak-anak Manase lahir di pangkuan Yusuf. Lalu Yusuf mati pada usia 110 tahun di Kejadian 50 ayat 22 sampai 26. Menjadi kesimpulan buat kita untuk kita dapat belajar dari sikap Yusuf yang sangat-sangat luar biasa. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan dan menjauhi segala yang jahat dengan cara kita tidak mengeluh saat kita mengalami berbagai tekanan, masalah, dan rintangan, dan kita tidak mendendam, menyimpan kesalahan orang lain. Yakinlah bahwa Allah sumber berkat akan menyertai kita dan menjalankan kehidupan kita dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami dapat belajar daripada salah satu tokoh perjanjian lama yang bernama Yusuf, di mana Yusuf mengalami banyak berbagai tekanan-tekanan, tetapi Yusuf terus bersandar kepada Tuhan. Yusuf yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menolong dan Tuhan mempunyai rencana yang indah melalui tekanan-tekanan yang ia alami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami berbagai tekanan, masalah, rintangan. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kami kekuatan untuk kami dapat memikul itu semua dan kami dapat menghadapi itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, terpujilah atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ada terus di hati kita. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan nyanyian nomor 234, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang kedua. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat kami gunakan di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan. Sebelum kita berdoa,
Dalam doa syafaat dalam kesempatan ini, saya menyampaikan dan membacakan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga beberapa keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun kelahiran, Dela Rakerda Resti, Charwin Yance, Erik Pramana, Trifani, Jenny Graciela Dau, Marcelo Fernando, Nasya Suncalista, Riana Anggraito R. Widayat, Antoni, Evita Sakbe Palili, Juliandi K. Evata, Julita Andriani, Sutiono, Sulam Laing. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Habel Pembangunan dan Ibu Novi Julia Evantri, Bapak Dr. Harrison Awang dan Ibu Esther Yohana Adam, Bapak Simpson Uluk dan Ibu Esther L, Bapak Dr. Frankie Sintoro dan Ibu Dr. Veronica. Atas nama Gembala, seluruh pekerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk cinta kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah beri bagi kami semua dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, untuk menikmati kasih setia Tuhan dan menikmati berkat-berkat khusus. Dalam kesempatan ini bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun kelahiran dan juga beberapa keluarga yang berulang tahun pernikahan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun juga di dalam rumah tangga anggota jemaat. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia kelahiran dan 1 tahun usia pernikahan. Kami percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam seluruh kehidupan mereka, segala hal yang indah yang mereka boleh nikmati dalam sepanjang kehidupannya, akan Tuhan terus nyatakan dalam seluruh kehidupannya. Karena itu berkati seluruh kehidupan setiap pribadi dan keluarga, agar mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menikmati berkat-berkat khusus yang Tuhan beri, menikmati segala kasih setia dan rancangan Tuhan bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, bahkan hidup takut akan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapa, jaga, lindungi, dan pelihara seluruh kehidupan mereka, agar mereka senantiasa aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang mengalami sakit. Bapak Billy Joni, Ibu Elvina Ajang, Ibu Ropina, Bapak Daniel Yesaya, Pak Iden Usat, Benedik, Bapak Mesri Tinus, Ibu Maria Mambo, Gunawan Sasmito, Dwi Atmolegowo, Yoses Ismunaji, dan Yoli Sutopo. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pribadi ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam kondisi sakit yang mereka jalani, dalam kondisi perawatan yang mereka jalani, dalam kondisi pemulihan yang mereka jalani, kami datang kepada Tuhan, berdoa kiranya tangan Tuhan yang berkuasa untuk menjamah setiap tubuh mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dengan cara Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui segala penyakit yang mereka derita. Karena itu Bapak, angkat sakit mereka dan beri kesembuhan bagi setiap mereka. Bagi mereka yang harus ditangani oleh dokter perawat,
Kiranya Tuhan memberkati seluruh fasilitas yang digunakan, juga Tuhan berkati sehingga setiap dokter, perawat, dan obat-obat yang dikonsumsi dipakai oleh Tuhan sebagai sarana penyembuhan bagi setiap mereka. Namun sekiranya sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan mereka untuk mengalami sakit, kami percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka untuk menanggung rasa sakit yang sementara mereka alami. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat Tuhan di tempat ini. Para pelayan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk menggembalakan jemaat di sini. Baik keluarga Bapak Gembala dan Ibu, keluarga Bapak Asisten dan istri. Kami percaya bahwa kesempatan yang mulia yang Tuhan beri bagi setiap kami untuk memikul tanggung jawab yang mulia dari Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan menggembalakan jemaat di GKI Siloam Tarakan ini. Semua hal yang dibutuhkan akan diberikan oleh Tuhan. Keterampilan-keterampilan yang perlu Tuhan juga akan memperlengkapi, sehingga kehadiran kami baik secara pribadi dalam kehidupan keseharian maupun juga dalam pelayanan, kami senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk meneguhkan, menguatkan jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan keseharian mereka. Berdoa untuk seluruh badan pengurus jemaat, seluruh pengurus kategorial dan pengurus kelompok doa. Tuhan kiranya memberkati periode yang Tuhan izinkan bagi setiap pribadi, periode yang Tuhan izinkan bagi setiap orang untuk mengambil tanggung jawab dalam pelayanan di bidang yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka. Perlengkapi dengan kuasa-Mu Bapa, agar setiap bagian boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, dengan memandang kepada Tuhan bahwa inilah mandat yang Tuhan beri untuk mengerjakannya. Karena itu Bapa, mampukan mereka, beri keterampilan khusus untuk melakukan setiap pelayanan itu. Beri kesehatian dalam mengerjakannya, beri kesatuan di dalam melakukannya, sehingga satu dengan yang lain tidak merasa mengintimidasi atau terintimidasi, satu dengan yang lain merasa diteguhkan, dikuatkan di dalam melaksanakan setiap bagian pelayanan. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini pelayanan semua dilakukan dengan penuh keterbatasan, tapi inilah waktu Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Dalam kondisi seperti ini, ajar kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, ajar kami untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, ajar kami untuk tetap sabar bahwa ini adalah waktu Tuhan dan setiap rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang indah. Ajar kami untuk tidak menggerutu, ajar kami untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang keliru di hadapan Tuhan, sehingga kami didapati oleh Tuhan sebagai hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang tidak bercacat, baik melalui perkataan, melalui tindakan, ataupun juga dalam keteladanan hidup. Kami berdoa dan menyerahkan rangkaian bulan misi dalam bulan Agustus, dalam masa pandemi yang semua serba terbatas, tentu dalam kegiatan kegerejaan, dalam kegiatan pelayanan dan juga terbatas. Tuhan menolong kami, sehingga kami bergandengan tangan. Ajar kami untuk bertutur kata yang baik, tidak melukai hati sesama, tidak melukai hati sesama pengurus dalam menanggung tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga perkataan kami, tutur kata kami, tindakan kami menyukakan hati sesama kami, terlebih menyukakan hati Tuhan. Kekuatan yang ada pada kami dalam kebersamaan kiranya boleh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar, pekerjaan mulia yang Tuhan taruh bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pembangunan gedung anak dan remaja boleh
terselesaikan. Karena itu Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati panitia. Ada beberapa bagian yang perlu diselesaikan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong panitia sehingga semua boleh terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Pemanfaatan gedung pembinaan anak dan remaja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya seluruh elemen pengurus dalam jemaat ini boleh bersinergi dengan baik, merancangkan setiap kegiatan dan menggunakan gedung ini dengan arif dan bijaksana, sehingga tempat yang indah yang Tuhan sudah beri bagi jemaat Tuhan boleh kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur dalam segala situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam kesempatan ini. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk berdoa dan menaikkan syafaat kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah firman Tuhan dan puji-pujian tadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kita akan bernyanyi bersama-sama, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, kau sungguh indah Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kami ya Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita semua. Ibadah kita dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Saya akan memimpin doa sebagai doa penutup dalam ibadah kita di hari ini. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang sudah menyertai kami dalam ibadah ini, Allah yang sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa ibadah kami dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi pujilah, alammu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.